Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mensintesis senyawa obat dengan molekul target. Senyawa obat yang saya pilih yaitu triloxan. Yang pertama saya memberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada tahap antitesis kita harus mengidentifikasi pengaruh gugus terhadap senyawa tersebut. Yang pertama, pengaruh gugus Cl pada C2. Karena Cl ini lebih elektronegatif sehingga elektron akan ditarik keluar. Cl menjadi parsial negatif dan C2 menjadi parsial positif. Begitu juga dengan C3 dengan C1 dan C5 akan parsial positif juga. Dilihat dari Cl pada C4, Cl juga akan menarik elektron keluar sehingga Cl akan menjadi parsial negatif dan C4 parsial positif dan C3, C5 begitu juga dengan C1. Dan dilihat di sini C1 juga ada mengikat gugus O sehingga elektron akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C1 menjadi parsial positif. Begitu juga dengan C2, C6 dan C4. Dan yang sangat parsial positif adalah C4 dan C2. Sehingga saya memilih pemutusannya di C2. Karena Cl sangat parsial positif, maka akan mengganggu ikatan C2 dengan Cl sehingga ikatannya menjadi tidak stabil dan didukung lagi dengan perbedaan keelektronegatifan di mana Cl lebih elektronegatif daripada C2 sehingga elektron ikatannya putus ke Cl. Cl menjadi Cl- dan C2 menjadi C2+ sehingga menghasilkan sinton A2 dengan D0. Dan sinton A2 juga saya akan memutuskan ikatan antara C dengan O sehingga putusnya ke O dan akan menghasilkan sinton A1 dengan D0. Kemudian pada tahap sintesis saya memilih sinton A2 dan pada C2 saya menambahkan OH. Saya mereaksikannya dengan NaCl. Pada NaCl ada perbedaan keelektronegatifan antara Na dengan Cl di mana Cl lebih elektronegatif daripada Na sehingga elektron ikatannya putus ke Cl. Cl menjadi Cl- dan Na menjadi Na+. Kemudian karena C2 sangat-sangat parsial positif sehingga C2 ini akan membentuk ikatan sementara dengan Cl. Dan pada C2 ini ada ikatan antara C dengan OH, C dengan Cl. Dan ikatannya akan putus ke OH, OH menjadi OH- dan C2 menjadi C2+. Positif pada C2 ini akan berinteraksi dengan negatif pada Cl membentuk ikatan permanen. Dan OH- akan berinteraksi dengan Na+ menghasilkan NaOH. Dan pengaruh gugus Cl pada C2 akan membentuk resonansi pada senyawa tersebut. Karena Cl ini karena Cl lebih elektronegatif daripada C2 sehingga elektron ikatannya cenderung ke Cl. Cl menjadi parsial negatif dan C2 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C2 akan mempengaruhi ikatan antara C2 dengan C3, C2 dengan C1, C2 dengan Cl sehingga elektron ikatannya akan putus ke C2. C2 menjadi minus dan C3 menjadi plus. Kemudian positif pada C3 ini akan mempengaruhi ikatan antara C3 dan C4 sehingga cenderungnya ke C3 sehingga positif pada C3 berkurang dan C4 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C3 akan mempengaruhi ikatan pi antara C4 dengan C5 sehingga putusnya ke C4. C4 menjadi C- dan C5 menjadi plus. Positif pada C5 ini akan mempengaruhi ikatan antara C5 dan C6 sehingga cenderungnya ke C5. C5 positifnya berkurang dan C6 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C5 akan mempengaruhi ikatan antara C6 dengan C1 sehingga ikatan pi-nya akan putus ke C6 sehingga C6 menjadi minus dan C1 menjadi plus. Kemudian positif pada C1 ini akan berinteraksi dengan negatif pada C2 membentuk ikatan pi. Dan positif pada C3 ini akan berinteraksi dengan negatif pada C4 membentuk ikatan pi. Kemudian positif pada C5 dan akan berinteraksi dengan negatif pada C6 membentuk ikatan pi baru sehingga menghasilkan senyawa triloxan.
dan menghasilkan hasil sampingnya NaOH. Sekian dari saya, terima kasih.